Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan saya Riki Januriadi, NIM 440141878. Saya dari Rombel Pendidikan Biologi A 2018. Di sini saya akan mempraktikumkan mengenai praktikum genetika yang berjudul adalah persilangan monohibrid. Untuk selengkapnya, silahkan simak video berikut ini. Pada praktikum persilangan monohibrid memiliki tujuan praktikum yaitu sebagai berikut. 1. Membuktikan adanya prinsip segresi secara bebas. Yang kedua, membuktikan perbandingan Mendel pada dua persilangan monohibrid, yaitu perbandingan genotip 1:2:1 dan perbandingan fenotip 3:1. Yang ketiga, dapat menggunakan uji chi-square atau chi kuadrat dalam analisis genetika Mendel. Sebelum memasuki praktikum, kita perlu tahu apa itu monohibrid. Monohibrid itu berasal dari hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 merupakan hukum segregasi bebas yang menyatakan bahwa pada pembentukan gamet atau sel kelamin, kedua gen induk yang merupakan pasangan alel akan memisah sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari induknya. Pada hukum Mendel 1, persilangan yang dilakukan hanya menggunakan satu sifat beda yang kemudian dikenal dengan persilangan monohibrid. Sifat beda yang dimaksud adalah sepasang sifat dalam satu alel. Misalnya, warna biji pada biji ercis memiliki sepasang sifat yaitu hijau dan kuning. Kemudian, alat dan bahan yang kita perlukan yaitu yang pertama alatnya ada spidol dan wadah. Di sini saya menggunakan spidol warna hitam dan wadahnya itu berupa gelas. Kemudian kancing genetika 2 warna atau kertas dengan 2 warna beda. Selanjutnya kita memasuki cara kerja. Langkah yang pertama, siapkan 2 warna kancing, diambil masing-masing 50. Simbol-simbol gen dan sifat yang diwakili oleh setiap warna kancing ditentukan. Misalnya, warna kancing hitam simbolnya K besar dan warna kancing kuning simbolnya K kecil. Langkah kedua, 50 kancing dipisah warna hitam misalnya yang saya ambil menjadi 2 bagian. Masing-masing terdiri dari 25 buah sebagai gamet betina dan 25 buah sebagai gamet jantan. Demikian pula 50 kancing warna yang lain, misalnya yang saya ambil adalah warna kuning, yaitu dibagi menjadi 2, 25 sebagai gamet jantan dan 25 sebagai gamet betina. Selanjutnya, langkah ketiga, 25 kancing hitam ditambah 25 kancing kuning sebagai gamet jantan dimasukkan ke dalam satu kantong, dijadikan satu. Kemudian demikian pula untuk sisanya dimasukkan ke dalam kantong yang lain, yaitu sebagai gamet betina. Langkah keempat, satu kancing diambil secara acak dari kantong pertama dan satu kancing diambil secara acak dari kantong kedua, kemudian dipertemukan dan ditabulasi. Langkah kelima, dengan cara yang sama lakukan terus sampai kancing-kancing yang berfungsi sebagai gen ini habis. Dan langkah yang terakhir, perbandingan yang diperoleh dihitung baik perbandingan genotip maupun fenotip, kemudian hasil perbandingan diuji dengan chi kuadrat. Teman-teman semuanya, kita akan masuki cara kerjanya ya. Teman-teman kita siapkan ada kancing genetika ataupun kertas warna, kemudian ada gelas sebagai wadahnya dan ada spidol. Kemudian ada di kertas ini adalah sebagai tabel. Untuk cara kerjanya adalah kita yang gen dominan ini adalah gen hitam,
dibagi menjadi 2. Ini jumlahnya 50 berarti dibagi 2 menjadi 25. Dan ini yang gen resesif warna kuning ada 50 berarti dibagi 2 menjadi 25. Masing-masing nanti akan dimasukkan ke dalam jantan dan betina. Untuk lebihnya marilah kita bagi terlebih dahulu. Baik teman-teman, kita sudah bagi tadi. Bisa dilihat kita gen K besar adalah warna hitam ya teman-teman. Kita simbolkan dengan warna hitam ini. Kemudian yang kelinci putih K kecil kita simbolkan dengan warna kuning. Kita yang hitam bagi menjadi jantan dan betina, yang kuning juga jantan betina. Selanjutnya kita masukkan yang dari sini jantan dalam satu wadah. Jantan, di sini jantan juga dalam satu wadah. Lakukan sama dengan yang ini, jantan juga betina dalam satu wadah. Yang ini dalam satu wadah. Jadi yang ini adalah tangan kanan saya yang gen betina, yang ini jantan teman-teman. Ingat ini jantan, ini betina. Baik teman-teman, setelah kita dapatkan yang sebelah satu wadah betina dan satu lagi jantan, kita akan tabulasi ya teman-teman. Kita tidak memilih, kita secara acak saja, langsung saja. Misalnya ini harus letakkan di sini, sini. Baik, setelah kita tadi susun teman-teman, kita sudah lihat hasilnya seperti ini teman-teman. Nanti yang ini dihitung semuanya. Yang untuk dua warna hitam adalah K besar, dan untuk kuning, dua kuning adalah K kecil. Selanjutnya yang untuk kuning hitam adalah K besar K kecil. Nanti kita dihitung ya teman-teman jumlahnya, dan setiap teman-teman dilakukan 2 kali, percobaannya 2 kali agar datanya valid. Kita hitung terlebih dahulu, nanti bisa lihat di data pengamatannya teman-teman semua. Setelah dilakukan praktikum, saya mendapati data pengamatan sebagai berikut. Kombinasi kancing hitam-hitam, K besar. Fenotip yang muncul adalah kelinci berwarna hitam, frekuensinya 30. Kemudian kombinasi kancing hitam kuning, H besar H kecil. Fenotip yang muncul kelinci berwarna hitam, frekuensi 42. Kombinasi kancing kuning H kecil. Fenotip kelinci berwarna putih, frekuensi 28. Setelah mendapat data pengamatan, selanjutnya kita akan masuk ke uji C kuadrat. Tadi genotipnya ada H besar, H kecil. Kemudian F0 nya itu frekuensinya ada H besar ada 30, H besar H kecil ada 42, H kecil ada 28. FH ada kita perkirakan atau dikira-kira dengan perbandingan 1:2:1. 25 H besar, 50 H besar H kecil, dan 25 H kecil. Kemudian dilakukan perhitungan dan dihasilkan X kuadrat tabel 5,99, sedangkan X kuadrat hitung 2,64. Jadi X kuadrat hitung lebih kecil daripada X kuadrat tabel, maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan antara praktikum dan teori, artinya sama. Setelah tadi melakukan uji C kuadrat untuk yang perbandingan genotip, selanjutnya kita masuk ke yang uji C kuadrat yang perbandingan fenotip. Di perbandingan fenotip itu ada fenotip dominan,
dominan dan resesif. Ada yang dominan itu F0-nya itu ada 72 yang sudah dipraktik hukuman Bandung. Kemudian yang resesif didapatkan 28. Selanjutnya FH kita ditentukan dari asumsi perbandingan teori awal hukum Mendel 1, yaitu dominan banding resesif sama dengan 3/1. Jadi saya asumsikan, contohkan itu adalah 75/25. Setelah dihitung dapatkan X kuadrat hitung sama dengan 0,48 dan X kuadrat tabel sama dengan 3,84. X kuadrat hitung lebih kecil daripada X kuadrat tabel, maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan antara praktikum dan teori. Kemudian ini adalah diagram persilangannya. Bisa dicermati, saya tadi menggunakan contoh adalah kelinci, ya. Kelinci warna hitam disilangkan dengan kelinci warna putih. Menurut diagram di atas dihasilkan perbandingan genotip F2, yaitu M besar dibanding M besar M kecil dibanding M kecil sama dengan 1/2/1. Sedangkan perbandingan fenotipnya yaitu hitam banding putih sama dengan 3/1. Pembahasan praktikum kali ini. Dari praktikum yang saya lakukan dengan 50 sampel dengan 2 kali pengulangan sehingga sampel berjumlah 100, diperoleh perbandingan genotip sama dengan M besar banding M besar M kecil banding M kecil sama dengan 1,07 dibanding 1,5 dibanding 1. Dan perbandingan fenotipnya yaitu hitam banding putih sama dengan 2,57 banding 1. Sedangkan menurut hukum Mendel, perbandingan genotip seharusnya M besar banding M besar M kecil dibanding M kecil sama dengan 1/2/1. Dan perbandingan fenotipnya hitam banding putih sama dengan 3/1. Dari perhitungan uji chi-square diperoleh X kuadrat hitung genotip sebesar 2,64 dan X kuadrat hitung fenotip sebesar 0,48. X kuadrat tabel genotip untuk P sama dengan 0,05 sebesar 5,99. Sedangkan X kuadrat tabel genotip untuk P sama dengan 0,05 sebesar 3,84. Sehingga X kuadrat hitung baik genotip maupun fenotip sama-sama kurang dari X kuadrat tabel, maka H0 diterima. Artinya apa? Artinya tidak ada perbedaan antara praktikum yang saya lakukan dan teori. Kesimpulan dari praktikum kali ini adalah prinsip segregasi secara bebas terbukti dengan pemisahan kancing menjadi 2 bagian sebagai gamet yang haploid yang kemudian dipasangkan sehingga menjadi filial yang diploid. Perbandingan genotip dan fenotip F2 atau keturunan 2 pada persilangan monohibrid berturut-turut yaitu 1/2/1 dan fenotip 3/1. Hal ini dibuktikan dengan uji chi-square dengan H0 diterima yang berarti hasil praktikum sesuai dengan teori Mendel. Kemudian uji chi-square dapat digunakan dalam menganalisis genetika Mendel. Uji chi-square dapat digunakan untuk menguji apakah data yang diperoleh dari hasil percobaan sudah sesuai dengan rasio yang kita harapkan atau tidak. Baik teman-teman, sekian praktikum genetika persilangan monohibrid. Semoga bermanfaat dan menjadikan inspirasi dan sumber informasi bagi teman-teman semua. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.